Selamat sore. Selamat sore, Mbak cantik. Thank you. Sebenarnya ini kocak ya, hostnya baru tapi narasumbernya orang lama gitu. Iya. Jadi saking sebenarnya lamanya sampai putus semua. jadi yang harus kenalan siapa dulu nih, Cak? Nama saya Cak War. Oh, oke. Kayaknya saya juga harus perlu kenalan ya biar ngerti Oh kan. iya harus. Kenalin, saya Nia. Di sini saya diajakin buat nge-host nih buat podcastnya Mas Ganjar. Mas Ganjar ya. Biar terlihat Barisan lebih, ya. Barisan Ganjar, biar terlihat lebih muda kan. Kan Iya, saya juga betul. muda, jadi kan biar terkesan merakyat lah dengan kita yang anak-anak muda ini. Oke. Sebenarnya nih sebagai anak muda ya, saya mau nanya nih ya ke Cak War sendiri. Motivasi Cak War dan teman-teman nih buat bangun Barisan Ganjar tuh apa? Motivasinya Barisan Ganjar. Ya yang pertama menginginkan sosok seorang pemimpin untuk negeri ini tuh yang merakyat. Dan itu kalau saya lihat ada pada sosok Pak Ganjar. Dia sangat rakyat, terus kebijaksanaannya saat jadi gubernur sangat bagus. Dia mau turun ke bawah, mendatangi warganya, kesulitannya apa dia selesaikan semua. Nah, itu sehingga memotivasi Barisan Ganjar Indonesia ini untuk mengangkat sosok Pak Ganjar untuk bisa memimpin Indonesia di tahun 2024. Oke. Dari teman-teman Barisan Ganjar sendiri apa nih yang udah dilakuin buat ngangkat sosok Pak Ganjar nih? Biar masyarakat tuh tahu kalau ini loh pemimpin yang keren tuh yang kayak gini, yang dibutuhin negara saat ini tuh kayak gini gitu loh. Ya, kita sebarkan Pak Ganjar ini kebaikannya seperti apa, sosok pemimpinnya seperti apa, biar semua orang ini terbuka matanya terhadap sosok pemimpin yang akan memimpin negara ini, biar Indonesia ini kedepannya akan lebih bagus lagi dan bisa mengaspirasi rakyat yang ada di bawah. Tapi prestasi yang real itu apa sih yang sampai Pak Ganjar pernah dapat penghargaan gitu loh? Apa sih Cak War? Soalnya saya sebagai saya kan biasa aktif di Twitter nih gitu. Dan sekarang kan udah mendekati tahun politik nih. Saya tuh dikit banget dapat postingan atau repost terkait prestasi Pak Ganjar gitu loh. Padahal mereka hanya mengeluh-ngeluhkan Pak Ganjar, cuman apa prestasinya gitu loh. Yang saya cari itu kayak mereka hanya mengeluh-eluhkan ini nih pemimpin kita, tapi apa gitu yang poin gregetnya gitu biar kita tahu kalau oh iya Pak Ganjar itu bisa memimpin negara ini. Soalnya mungkin dia bisa merentas kemiskinan mungkin atau dia terbukti bisa mengatasi stunting, atau dia terbukti bisa menurunkan harga-harga bahan pokok atau misal kayak gitu. Oke. Pak Ganjar ini kalau prestasi ya sebenarnya banyak. Tapi kalau saya lihat paling tidak dia sebagai gubernur itu sudah bekerja sesuai apa yang diamanahkan ke pundaknya, termasuk memberantas kemiskinan. Otomatis Jawa Tengah saat ini tingkat kemiskinannya udah turun persentasenya. Terus untuk stunting juga sudah termasuk, untuk pembangunan, terus untuk pendidikan, untuk kesehatan, banyak sekali sebenarnya. Itu sebenarnya bukan prestasi, memang itu memang tugas pokok seorang pemimpin, di mana dia bisa menyelesaikan tanggung jawab dia untuk Jawa Tengah ya khususnya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di Jawa Tengah untuk mengangkat Jawa Tengah ini lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Paling enggak seperti itu. Tapi menurut teman-teman sendiri kan kasus Jawa Tengah itu nggak sama kasus
sama permasalahan Indonesia. Nggak semua Iya. masalah Jawa Tengah itu Pasti. bisa kita paralelkan dengan masalah Pasti, Indonesia gitu. pasti. Apakah mampu seorang Pak Ganjar yang sebelumnya hanya memimpin wilayah anggaplah mungkin hanya Seper-20 Indonesia gitu ya. Terus harus nanti kita kasih tanggung jawab untuk mengemban satu negara gitu kan. Oke. Kalau dilihat sebenarnya bukan mampu atau enggak, tapi ada kemauan. Oh, beliau sendiri pun juga ada kemauan ada kemauan, ada niat mau bekerja keras membangun negeri Indonesia, pastilah ada jalan. Betul. Ya, Pak Ganjar ini seorang sosok yang bekerja keras ya. Oke. Dia menyelesaikan semua permasalahan di Jawa Tengah itu sampai ke akar, sampai kasus-kasus yang ada di rakyat, masalah kecil pun diatasi gitu loh. Sehingga dia sampai buat aplikasi keluhan-keluhan yang ada di masyarakat, sampai seperti itu. Iya. Aplikasi layanan nih kalau Betul, terakhir saya iya, tahu, makanya betul. birokrasi reformasinya Jawa Tengah itu termasuk tinggi karena Betul. pelayanan masyarakat ke misal kayak dinas-dinas gitu ya Pak ya, Betul. yang bagus tuh dia. Betul, Semacam itu. Korupsi-korupsi dari aparat pemerintahan pelayanan semacam itu dia berantas habis gitu loh. Ya, dengan kinerja yang seperti itu sebenarnya diinginkan untuk negeri ini itu loh. Dia mau bekerja. Itu aja. Untuk pencapaian hasil ya insya Allah lah Pak Ganjar bisa. Yang saya baru aja tadi bacakan prestasi. Saya penasaran kan akhirnya prestasinya Pak Ganjar itu apa. Oke lah yang tadi kayak mempermudah pelayanan masyarakat yang ada di Jawa Tengah gitu. Sama satu lagi Pak Ganjar itu bisa mengatur terkait jabatan-jabatan di kedinasan. Jadi seperti orang-orang yang dari desa itu bisa menjabat di dinas-dinas itu, nggak hanya orang-orang yang sudah punya nama besar kemudian menjabat gitu kan. Berarti kan di situ Pak Ganjar menjadikan pemimpin anggaplah anggotanya ya, itu memang sesuai kinerjanya gitu. Tuh. Tapi itu di wilayah Jawa Tengah. Sama sebenarnya yang saya katakan tadi, Indonesia tuh tantangannya lebih besar. Bener, karena wilayahnya juga lebih luas kan, dan Orang beraneka ragam budaya. Betul. Terus adat istiadat, perilaku beda-beda ini. Indonesia ini sesuatu apa ya? Kalau bisa dikatakan tuh negara yang besar dengan berbagai banyak suku, berbagai banyak bahasa, Betul. kebiasaan. Besar sekali. Nah, dengan adanya itu mungkin di mata beberapa orang tuh bagus gitu kan. Karena itu akhirnya orang-orang akhirnya termotivasi, oh ketika aku bekerja lebih baik aku akan mendapatkan posisi. Cuman kan yang ada di Indonesia saat ini bukan menjelekkan atau apa ya Cak, cuman banyak orang-orang bisa mencapai jabatan itu karena adanya orang-orang dalam gitu, bukan karena prestasi gitu. Apakah menurut Cak War ini hal itu tuh bisa diatasi sama Ganjar gitu loh? Karena sebenarnya kerusakan administrasi terus pelayanan kita kadang itu terkendala sama orang-orang yang tidak kompeten, karena sumbernya pun bukan dari orang yang memang mampu, tapi orang-orang yang hanya mempunyai kesempatan. Mereka punya kesempatan karena punya orang dalam gitu kan. Nah, sementara yang Pak Ganjar lakukan di Jawa Tengah adalah beliau benar-benar memilih orang-orang yang mampu gitu loh. Iya. Nah, nanti di Indonesia ini kan kebanyakan tantangan yang sangat terkenal lah. Indonesia itu yang titip-titip lah, Nepotisme, KKN atau nepotisme itulah. Itu kan sangat kental banget sama budaya Indonesia. Apakah itu bisa diberantas oleh Pak Ganjar gitu? Untuk masalah KKN ya, kita lihat di diri sosok Pak Ganjar dulu. Pak Ganjar ini seorang yang berani mengambil sikap, menentukan sikap saat ada sesuatu yang kurang benar, kurang beres. Dia pasti akan melakukan hal itu yang sama terhadap seandainya dia nanti terpilih jadi presiden ya.
Amin. Dan untuk kesempatan bekerja sebenarnya ini terbuka untuk semua warga Indonesia yang mampu dan mempunyai kapasitas yang sesuai di bidangnya. Itu saya rasa insya Allah mungkin memang agak-agak susah memang untuk memberantas KKN, tapi dibutuhkan keberanian. Betul. Ya, di luar jalur meskipun akan banyak tantangan di belakang itu pasti, tapi paling tidak rakyat akan mendukung dengan kebijakan yang benar-benar murni, benar-benar murni dan sesuai jalur, pasti rakyat akan mendukung meskipun tantangan di belakang akan banyak hambatannya. Yang dibutuhkan satu, keberanian aja sebenarnya. Keberanian Pak Ganjar. Mau berani melakukan. Pak betul, Ganjar itu iya, ya. Betul. Oke. Ini kan BGI ini dibentuk itu untuk agar Pak Ganjar dapat maju sebagai calon presiden. Betul. Kalau ternyata Pak Ganjar hanya menjadi wakil, apakah ya, BGI akan tetap jalan? Ini BGI ini sebenarnya mewadahi para aspirasi masyarakat bawah yang kebetulan dia menginginkan Pak Ganjar, satu suara lah, ingin sosok Pak Ganjar ini jadi pemimpin. Akhirnya kita wadahi, kita buat relawan, dan kita inginnya Pak Ganjar jadi RI 1 yang kita inginkan. Tapi bila RI 2 oke lah, kita akan tetap maju. Paling tidak Pak Ganjar ini saya paling enggak dia itu kalau naik RI 2 itu paling enggak dia ada power lah untuk Indonesia ini, untuk merubah kebijakan yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Kalau RI 2 kan kesannya cuma jadi bayang-bayang gitu enggak sih Pak? Untuk saat ini sih iya. Iya ya. Saat ini ya memang kelihatannya kurang bisa bergerak ya. Iya betul, apalagi ya ada kemarin ulang tahun dari partai Pak Ganjar yang diharapkan rekan-rekan, saya yakin rekan-rekan relawan di situ mengharapkan sesuatu hasil keputusan dari ketua umumnya kan. Sebenarnya iya, tapi itu kan karena aturan di dalam Indonesia, internal mereka ya. Itu kan internal partai, di mana untuk rekom itu urusan ketua umum. Ya kita harus menghargai itu. Kita orang luar partai ya. Cuma kita menginginkan ya, kita berbisiklah sama Ibu Mega. Bu Mega ini aspirasi masyarakat ini banyak yang menginginkan Pak Ganjar untuk menjadi sosok pemimpin. Kan kebetulan Pak Ganjar ini kan kader PDIP yang ya kalau saya lihat ini terbaik dari yang terbaik ya. Ya semoga Ibu Mega bisa mendengar apa yang ada di bawah ini. Amin amin amin. Tapi Cawar ngomong-ngomong sebenarnya Cawar sendiri udah pernah ketemu langsung nggak sosok Pak Ganjar itu? Ketemu langsung, ketemu sih beberapa kali ketemu ya. Oh ya, ketemu, di acara apa itu Cak? Oh ya sempat foto juga. Sempat foto. Itu waktu rombongan kita lihat, kita senang olahraga ya. Kebetulan waktu itu ada event olahraga voli di Surabaya, di Solo. Oh acara di Solo. Kebetulan saat itu kita lagi posisi di Solo dan kita pas lihat voli, ternyata Pak Ganjar ada di situ. Dan ya kebetulan sempat foto-foto juga sih, meskipun nggak sempat ngobrol gitu. Terus kemarin Minggu waktu saya ngowes di Taman Bungkul, ada Car Free Day, kebetulan Pak Ganjar itu kok main gitu ke situ. Sempat dikerubuti orang banyak. Sempat makan rawon kalkulator kalau nggak salah. Oh, berarti dari situ saja antusias warga terhadap Pak Ganjar itu sudah cukup bagus ya melihat. Iya. Itu rame banget itu Pak. Rame banget. Hampir ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak tuh mengerubuti pingin foto, hanya pingin sekedar menyapa. Asik gitu loh.
Pas. Dan Pak Ganjar tuh ya sosok-sosok yang sangat memasyarakat gitu loh. Mau turun ke bawah, deket sama masyarakat gitu loh. Itu yang ya saat ini memang Indonesia lagi kangen-kangennya sosok pemimpin yang deket sama pemimpinnya, sama rakyat seperti Iya, itu. iya. Itu waktu itu Pak Ganjar juga menjalin komunikasi sama masyarakat yang lagi olahraga juga Oh tuh. iya, Ngobrol juga. Ngobrol sambil kan jalan sehat itu Pak Ganjar. Tanya. Terus saat di warung rawan kalkulator pun juga sama komunikasi sama. Itu banyak media nggak? Jangan-jangan tuh emang sengaja banyak media nggak waktu itu? Nggak ada kalau nggak saya ada lihat. ya? Itu Berarti murni ya? Itu kalau saya lihat rata-rata pakai kamera HP semua. Rata-rata kan masyarakat umum yang menyambut dia gitu loh. Antusiasnya bagus banget. Berarti kalau bisa dibilang kunjungan Pak Ganjar ke daerah-daerah anggaplah Surabaya itu salah satu tempat sasarannya Pak Ganjar untuk menaikkan elektabilitasnya itu bukan mau pencitraan yang sengaja ngundang wartawan terus agar diliput gitu-gitu ya Pak ya. Berarti kan secara murni dari hati nuraninya ingin mengenal atau berbaur dengan masyarakat. Iya nggak sih kalau kita simpulkan ya. Biasanya kan kalau beberapa yang sempat kita tahu kan kunjungan habis itu terekspos dengan media, terus habis itu ada headline gede-gede. Ini melakukan kunjungan ke tempat terpencil gini menyapa warga, disambut dengan antusias. Biasanya kan ada headline di berita-berita kayak gitu ya. Itu dia nggak kampanye loh. Ya emang belum boleh. Belum boleh, kebetulan dia juga belum dapat rekom dari PDI. Dia ya santai kunjungan, ya pingin lihat situasi kota-kota di Indonesia. Mungkin seandainya nanti dia Pak Ganjar ini terpilih, dia tuh udah tahu kondisi kota-kota yang ada di Indonesia seperti apa, terus mungkin butuh pembenahan yang seperti apa, semacam itu mungkin pengenalan dulu. Pengenalan, iya betul. Kalau perlu harus sampai ke wilayah-wilayah timur tuh ya Pak ya. Benar. Tapi Pak, ini relawan Ganjar tuh kan nggak cuman BGI nih. Banyak ya? Di Indonesia banyak relawan khusus Ganjar banyak. Surabaya sendiri ada selain BGI? Banyak. Terkoneksi nggak teman-teman relawan nih? Sebenarnya antar relawan ini terkoneksi ya. Tetapi ya, karena ada program masing-masing dari relawan, kan ada ya masing-masing gitu loh. Tapi intinya satu tujuan, yaitu tetap menginginkan Pak Ganjar jadi seorang pemimpin RI 1 di tahun 2024 nanti. Tapi di second line-nya, selain tujuan utama itu banyak, mungkin ya dari segi itulah yang mungkin kurang bisa bersinergi ya antar relawan gitu, semacam itu. Tapi tetap ada komunikasi ya. Tetap ada komunikasi ya. Tetap ada. Nanti kan mungkin bagusnya ketika andaikan beliau mendapatkan rekomendasi kan akan lebih baik jika semuanya bersinergi jadi satu, ngangkat bareng-bareng, karena pasti kan butuh masa kan Pak nanti itu. Itu untuk strategi itu sebenarnya kita udah konsolidasi ya sama relawan-relawan, dan kebetulan ada tokoh ini yang kemarin didatengin oleh Barisan Ganjar Indonesia untuk menjadi seorang panutan atau pemimpin relawan ya. Saya nggak akan sebut nama pemimpin relawan, sehingga relawan ini saat bergerak itu ada aturan mainnya gitu loh. Tidak menjelekkan calon pemimpin yang lain gitu. Kita tetap bergerak mengangkat suara untuk Pak Ganjar, nama-nama untuk Pak Ganjar macam itu. Kita tetap nanti melalui tokoh ini yang akan menyatukan para relawan gitu. Kalau BGI sendiri kebanyakan asalnya dari orang-orang mana aja nih Pak? Ini kan Cak War sendiri kan ini dari Surabaya nih. Terus ada lagi nggak? Kalau BGI ini udah tersebar di seluruh Indonesia sih ada. Oh gitu. Ada. Meskipun secara struktural kita belum terbentuk ya, siapa pemimpin terus itu belum ada. Tapi untuk
konstituen seluruh Indonesia ada. Oh, tersebar ya. Berarti tersebar. dari Pulau Sumatera, Kalimantan itu ada berarti Ada. ya. Kenapa kita keren, nggak keren, bentuk keren, secara keren. struktural? Apa ya? Ditakutkan nanti ada kepentingan atau apa sehingga membuat para konstituen ini apa ya, nggak enak, keluar bubar, akhirnya seperti itu. Banyak kejadian seperti itu sebenarnya. Oh iya. Ya. Sebelumnya tapi kan kalau dalam satu kelompok nggak ada yang mimpin, jadi kan nggak terarah gitu nggak sih Pak Cak War jadinya? Kita nggak ada yang memimpin, tapi ada seorang tokoh ya, itu yang ya dia cukup bijaksana, bisa mengatur banyak orang, sehingga ada masalah-masalah itu kebetulan tokoh ini yang mengatasi gitu loh. Sehingga ya secara nggak langsung dia dituakan untuk di barisan Ganjar ini gitu loh. Semacam itu. Nanti kalau kita nggak terburu-buru ya, soalnya belum direkomend juga. Salah satunya itu. Dan untuk program-program kegiatan kita udah masih jalan, kita kunjungan ke daerah-daerah, konsolidasi, kita ada event-event untuk mengangkat nama Pak Ganjar, kita udah lakukan. Oke. Ngomong-ngomong tokoh nih Pak, anggaplah saat ini Cak War ini bergerak dengan teman-teman untuk kalau boleh saya bilang regionalnya Jawa Timur dulu mungkin ya. Bisa. Dengan regional Jawa Timur dulu ini, kalau penilaian saya nih Pak, Jawa Timur itu kan masih terbagi dengan wilayah urban dan rural. Rural. Nah, wilayah perkotaan atau wilayah pedesaan gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara psikologi warganya sendiri, saya masih merasa banyak wilayah ruralnya dibandingkan wilayah perkotaannya gitu kan. Nah, kalau rata-rata wilayah pedesaan ini kan mindset masyarakatnya itu saya melihat masih mengagungkan ketokohan. Jadi kalau saya lihat arah politik atau arah mereka memilih kepada siapa itu masih mengikuti yang mereka tuakan, kayak misal kiai atau mungkin kepala desanya atau apa gitu. Nah, dari BGI sendiri itu apakah ada rencana untuk melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh besar gitu? Oke. Yang pertama, untuk pendekatan ke tokoh kita udah lakukan di beberapa daerah. Kita udah melakukan komunikasi dan kebetulan ada yang semisi, ada yang tidak. Itu kan biasa. Betul, itu namanya opini ya, suka-suka ya. Kita udah konsolidasi juga ke tokoh-tokoh. Terus yang kedua, sebenarnya rakyat Indonesia ini sudah melek teknologi. Buktinya apa? Saat beberapa bulan yang lalu kita keliling ya di terutama Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita sampai ke pelosok-pelosok, kita tetap ya jelek-jeleknya survei. Survei. Pak, Indonesia pinginnya besok dipimpin siapa sih jadi presiden? Pak Ganjar Pak, Pak Anies Pak Prabowo, macam-macam yang ada di masyarakat. Nah, di situ akhirnya kita membuat penilaian bahwa masyarakat ini sebenarnya sudah punya kemandirian kedaulatan berpikir, benar dalam memilih ya. Nggak tergantung sama orang. Ya. Kalau dulu mungkin kemungkinan seperti itu ya, mungkin para kiai, mungkin para aparat gitu. Sekarang nggak seperti itu. Rakyat sudah berani menentukan sikap, menentukan siapa yang mau memimpin dia di Indonesia ini itu loh. Harus merubah cara berpikir ya. Kita nggak boleh angger terima urusan politik males. Kok paling aku tetap tadi
bakul misalnya Iya. tetap di beja. Nah, kita harus merubah mindset itu gitu loh. Kita harus menentukan sosok pemimpin kira-kira siapa gitu loh yang bisa merubah Indonesia ini sesuai keinginan, ya paling tidak mendekatilah keinginan masyarakat itu seperti apa sih. Mungkin yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme, pungli, terus bisa dekat ke rakyat, menyelesaikan masalah problem-problem yang ada di Indonesia. Sebenarnya seperti itu sih ya. Harus paling enggak Indonesia kalau lebih bagus kan paling enggak dia akan kena dampak itu. Betul. Atau mungkin Harus berpikir seperti misal itu. dia awalnya dagang yang sekarang harganya masih mahal, terus nanti Betul, ketika dapat ada. pimpinan yang amanah Mm-mm. bisa menurunkan harga-harga pangan. Paling enggak gitu ada kan. kebijakan-kebijakan yang memihak ke rakyat semacam itu. Betul. Ya amin deh ya. Mm-mm. Ngomong-ngomong tadi kan Cak War melakukan survei nih, anggaplah jalan-jalan sambil Jalan-jalan, survei iya. gitu kan. Dari yang Cak War tanya-tanya nih, Mm-mm. paling banyak Paling banyak milih siapa? Pengennya. kebanyakan Pak Ganjar. Itu di wilayah mana? Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Tengah, Jawa Timur, kebetulan yang saya lakukan survei di daerah itu ya. Oke, Jawa Tengah kan Mm-mm. rumah Pak Ganjar sendiri anggaplah. Enggak juga sih sebenarnya. Oh, enggak. Bukan rumah juga, rumahnya Pak Ganjar itu kan juga ada pendukungnya Pak Anies. Merata kok. Merata, maksudnya setiap daerah mungkin rumahnya Pak Ganjar Jawa Tengah semua enggak. Semua orang punya ya keinginan pribadi untuk siapa yang jadikan sosok pemimpin negeri ini, macam itu sih. Berarti Benar-benar demokrasi ini udah berjalan gitu loh. Gak ada ketakutan untuk memilih sosok seorang pemimpin. Asik ya. asik. Tapi yang namanya politik ini kan sekarang kejam ya. Tenggarelawan ini gimana mempromosikan Pak Ganjar gitu loh. Nah, biar lebih mengenal lagi di masyarakat. Yang nggak tahu jadi tahu, yang mulanya benci mulai terbuka, ternyata yang saya pikir salah gitu ya, loh. Betul. Kan banyak informasi-informasi yang saat ini beredar itu apa ya, dipotong, dibuat sehingga kebenarannya hilang. Kebenaran informasi sendiri itu hilang ya gitu. Macam itu. Nah, dari kemarin kan Pak Presiden kita saat ini yang sekarang ini kan Pak pernah Jokowi menyampaikan bahwa pemimpin yang cari pemimpin yang rambutnya putih gitu. Apakah itu mempengaruhi peningkatan, karena kan kalau bisa kita bilang pendukung Pak Jokowi sekarang juga masih banyak ya, gitu kan, melalui kebijakan-kebijakannya saat ini gitu kan. Apakah pendukung Jokowi nanti juga akan memilih arah yang sama? Apakah berpikir, maksud saya dengan adanya pernyataan tersebut, apakah akhirnya termunculkan, yang rambut putih tuh Cak War? Masa padahal nggak kenal Pak Jokowi loh aku. Gak Kok milih sih. saya ya? Iya sih, nggak salah sih, bener sih ya. Loh, rambut putih. Putih, bener, sak jenggote. Cuma yang disebutkan rambut putih, bukan sak jenggot. Berarti tereliminasi. Tereliminasi. Gitu. Bener. Rambut putih di negeri ini tuh banyak ya. Cuman yang terlibat politik kan bisa kita sortir dong. Iya, banyak yang terlibat saat ini di pemerintahan, banyak rambut putih. Ya mungkin salah satunya Pak Ganjar. Terus Menteri PU itu juga rambutnya putih. Banyak sebenarnya. Tapi kan kalau kayak Menteri PU nggak ada arah buat nyalon. Iya, bukan dalam partai. Iya. Seorang pemimpin sekarang, terutama Pak Jokowi ya, dia itu punya program kerja untuk negeri ini. Dan kebetulan program kerjanya ini ingin Indonesia ini nomor 1 di bidang ekonomi di dunia. Betul. Ya, paling tidak program kerja ini dari pemimpin sekarang itu ada penerus. Ya. Betul. Tidak berhenti sampai di Jokowi. Kalau bisa ada kelanjutan program kerja. Dan Pak Jokowi ini melihatnya ada
mungkin di sosok Pak Ganjar, mungkin bisa juga di sosok Pak Prabowo karena tahun ini juga ikut di kabinet kan Pak Prabowo. Mungkin dia paling enggak ya tahulah ke depan program kerjanya seperti apa yang bisa melanjutkan Pak Jokowi, bisa Prabowo, bisa Pak Ganjar. Pak Ganjar. Kalau Pak Anies bisa juga sih. Bisa juga ya. Semua silakan bisa berkompetensi ya gitu. Iya. Itu. Nah, Cawar sendiri dulu itu kan di survei ya, betul nggak? Betul. Nah, saat ini udah mulai banyak nggak? Maksudnya Cawar sekarang masih memonitor nggak sih? Apakah saat ini tuh walaupun belum masuk waktu kampanye, apakah sudah banyak survei-survei itu Cawar? Kalau survei kan udah terlihat kemarin dari elektabilitas sudah banyak lembaga survei yang melakukan kan, mulai tahun kemarin kalau nggak salah 2022 itu udah ada banyak polling ya, khususnya tentang survei pemimpin. Terus udah mulai dipasang-pasangin juga ya nanti ini sama siapa ini banyak, sama siapa. Banyak. Udah mulai banyak juga pamflet baleho-baleho yang saya lihat di jalanan itu juga. Dan dari hasil survei ini kebetulan saat ini elektabilitas tertinggi di Pak Ganjar. Oh masih Pak Ganjar masih ya? Pak Ganjar. Dengan wakilnya? Kalau kemarin hasil survei ini masih person presiden ya, belum sama pasangan. Kalau pasangan sih banyak sih peluang. Tergantung partai mau konsultasi. Balik lagi sama partainya. Itu kan strategi. Iya betul, itu strategi sih. Yang penting sosok utamanya dulu ya Cak ya. Iya. Ya semoga deh apa yang diharapkan rekan-rekan relawan nih bisa terwujud. Amin. Nah, saat ini relawan lagi sibuk apa nih? Kalau dari BGI sendiri? Kalau BGI tetap kita bergerak di BGI, cuma artinya agak lain gitu loh. Barisan Goes Indonesia. Kok jadi barisan Goes? Yang kita kadang-kadang kita melakukan goes ya, kita pendekatan juga ke komunitas pesepeda. Oh iya. Ini strategi nih. Di daerah Bungkul itu banyak kalau Car Free Day. Betul. Kita di situ ngobrol sama pelaku goes. Pak biye untuk pemimpin. Semacam itu, ini strategi relawan juga gitu kita. Antusias nggak mereka? Antusias. Oh iya. Antusias. Makanya kita Taman Bungkul. Basis-basis komunitas sepeda di mana kita datengin. Kalau ya padahal kayaknya nggak ada hubungannya sama politik ya. Goes buat cari keringat ya. Kita kan pendekatannya ya pakai cara juga lah. Namanya usaha nggak apa-apa lah ya. Iya. Oh kalau kita harus masuk ke lingkungan ini kita harus berbuat seperti ini gitu loh. Kita bisa mengena di dia gitu loh. Kalau kita masuk ke komunitas sepeda kita pakai moge Harley Davidson mungkin ya malah tukaran. Digeber sama Harley-nya. Lah gitu. Kalau dari barisan Goes Indonesia ini kan komunitas goes banyak nih. Ada yang sepeda lipat, ada yang road bike, ada yang BMX. Kalau barisan Ganjar ini lebih mendekatkan diri ke yang komunitas mana nih? Sebenarnya hampir komunitas itu ada. Ya ada suara lebih dari 3. Maksudnya 3 suara itu ada gitu loh. Tapi Pak Ganjar tetap masih banyak gitu loh. Masih banyak yang milih gitu loh. Dari beberapa kami ngobrol sama komunitas pesepeda. Itu ya kebetulan Pak Ganjar sendiri kan juga suka goes. Hobi olahraga juga ya. Jadi ngena ke masyarakat juga. Gitu. Betul. Kita lihat kemarin sambutan di Taman Bungkul dari yang jalan kaki, dari yang pesepeda. Hebat. Ramai banget. Sampai jam berapa itu? Cak kemarin tuh. Saya tahu Pak Ganjar tuh ya sekitaran jam 8 sampai Taman Bungkul makan rawon, mungkin setengah jam setelah itu dia cabut ke tempat lain. Sepertinya mengunjungi ini sowan ke silaturahmi ke Pak Eri kalau nggak salah. Wali Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya. Oke. Kalau dari teman-teman Ganjar sendiri nggak bisa monitor kegiatan Pak Ganjar ya Pak?
Pak Ganjar punya agenda ya. Kita Betul. nggak usah monitor lah. Oh gitu. Biar dia selesaikan menjabat sebagai gubernur ini, dia selesaikan sesuai waktunya yang ditentukan. Soalnya bahaya juga kali ya kalau misalkan agendanya bocor, malah bikin macet. Betul. Ntar yang ada malah di demo sama orang lain lagi ya kalau ada Pak Ganjar. Pak Ganjar punya kerjaan, kita juga punya kerjaan. Ya, kita kerja masing-masing lah. Iya, Yang betul, penting betul, sama-sama sejalan gitu aja. Benar. Seru juga Pak Cuma Ganjar. gini sebenarnya. Gimana? Relawan ini sebenarnya butuh orang-orang milenial, tokoh-tokoh muda lah. Ini yang kadang-kadang bikin relawan ini agak susah mendekati para kaum milenial ya. Pernah kami melakukan komunikasi, kebanyakan nggak tertarik sama politik lah. Betul. Semacam itu. Kalau Mbak Nia mengapa ini? Sebenarnya sih karena saya juga berkumpul dengan orang-orang yang membahas dengan politik ya. Akhirnya saya mulai concern dengan politik, dan politik itu bisa merubah semuanya menurut saya. Memang. That's why akhirnya kan saya berpikir kita butuh sosok pemimpin juga yang jujur saya suka dengan cara kepemimpinan yang sekarang. Dan saya melihat copy paste-nya Ya. itu berada di Pak Ganjar. Kalau saya boleh bilang ya, itu copy paste-nya ada di Pak Ganjar gitu. Apalagi juga copy paste-nya itu bahkan sampai sejarah dulu sama-sama gubernur Jawa Tengah. Betul. Terus anggaplah kayak jalannya itu kayak ngikutin gitu loh. Saya berpikirnya kayak gitu. Kayak emang mungkin ini kali ya gitu. Cuman kalau saya lihat cukup sengit ternyata ya, enggak. Ya? Iya benar, cukup sengit ternyata ya perpolitikan Indonesia ini. Kalau Mbak Nia nih apa kuliah, aktivitasnya apa sehari-hari? Sekarang lagi mencoba untuk meningkatkan value diri dengan mencoba belajar di salah satu universitas di Surabaya. Diharapkan di situ bisa nambah wawasan, nambah temen gitu kan. Sebenarnya join sama barisan Ganjar ini nambah temen juga kan. Betul. Di sini saya ketemu banyak orang dengan berbagai latar belakang. Nggak nyangka juga macem-macem banget gitu kan, dengan pola pikir mereka yang unik-unik gitu kan, tapi mereka walaupun punya latar belakang yang beda-beda, terus permasalahan mungkin masalah hidup mereka juga beda-beda ya Pak ya gitu kan. Tapi mereka punya tujuan sama. Pingin memenangkan sosok Pak Ganjar sebagai calon presiden. Kalau perlu nanti maju sampai jadi presiden gitu ya, kan. Harapannya seperti itu. Terus ini Mbak Nia kan punya teman banyak ya. Betul. Kaum milenial yang lagi belajar atau kuliah lah. Di kalangan mahasiswa sosok Pak Ganjar ini seperti apa? Seperti tadi sama banget. Terus apakah banyak yang menginginkan Pak Ganjar untuk menjadi sosok pemimpin? Kalau dari teman-teman saya sih ada, cuman nggak mendominasi kalau saya lihat ya. Karena ada yang berpikir dengan kepemimpinan sekarang. Saya sih melihatnya dengan takut menyinggung ya sebenarnya. Cuman ya udahlah ya, sampaikan aja ya. Dengan adanya latar belakang partai yang sama, ada muncul kekhawatiran yang sama seperti saat-saat ini gitu kan. Kita bisa bilang program-program pemerintah saat ini bagus. Cuman ada beberapa hal yang mungkin merugikan beberapa pihak gitu kan. Nah, itu yang ditakutkan oleh orang lain, jadi kayak merasa ntar kalau milih dari partai yang sama ujung-ujungnya gini-gini aja gitu. Mending milih yang lain lah, kan mau perubahan. Nah, ada yang berpikir seperti itu. Itu kan namanya beropini. Itulah yang namanya demokrasi kan, kebebasan untuk memilih gitu kan. Ya udah, saya sebagai masyarakat juga kan, teman-teman gitu juga. Ya udah, kita sharing aja. Oh ya udah, kalau mereka mempunyai prinsip yang seperti itu gitu. Cuman seru sih. Awalnya nggak pernah tertarik sama politik karena kayak aduh ribet banget, orang-orangnya juga nggak ada yang ngerti gitu kan. Cuman ketika orang-orang ini males sebenarnya bicara, dia paham cuma nggak mau dia ngomong. Dan ini penyita saya kalau nanya nanti milih di mana gitu, nggak TPS tempat aku milih jauh,
mending gak milih deh. Itu Itu sebenarnya apa ya? penggunaan hak pilih itu Hak pilih sayang yang banget. sayang banget nggak dipergunakan. Sebenarnya Itu. dia mempunyai kesempatan untuk seorang pemimpin yang dia paling nggak, kalau nggak ada yang sesuai, yang mendekati lah. Iya sih. Cuman Orang nggak ada sempurna gitu loh. Cuman saya menganggap saat ini masih banyak sih yang nanti pemilu ke depan ini kayaknya masih banyak suara-suara putih, karena kayak gini, kita anak-anak muda kayak saya ini beberapa umur saya ini ada juga yang sudah bekerja gitu kan, tapi bekerjanya di luar kota, terus bekerjanya maksudnya mereka berdomisilinya di luar kota, sementara KTP-nya masih KTP kampungnya misalnya gitu. Kalau di data kan mau nggak mau dia tetap harus milih di kampungnya kan, Cak. Sebenarnya enggak juga, itu kan ada Ada aturan. belangko-belangko Iya, apa ada gitu kan, aturan. Cak. Betul sih gitu. Cuman kadang males ngurusnya gitu kan. Cuman buat nyoblos, mana kadang kan nyoblos ngantri. Sebenarnya ya itu pakai KTP elektronik aja sudah bisa. Harusnya, tapi Dibuatkan. kayaknya enggak, tahun pemilu kemarin bisa. Mahasiswa yang dari luar kota Surabaya kemarin yang ngekos, yang itu kemarin cuma bawa KTP-nya, dia setor ke TPS, dia buatkan ada form-formnya, dia isi, udah langsung dia hari copot. H ketika Iya. pemilihan. Nah ini nih yang biasanya nggak ngerti nih anak-anak nih. Sebenarnya ada aturan, sebelumnya harus diurus dulu. Betul, gitu. pakai belangko itu, itu kan, iya, saya anak muda kayak saya sih ya males ya daripada kayak gitu. Apalagi kaum rebahan itu, Cak. Benar, ya. kaum rebahan daripada menghabiskan waktu di luar, harus mandi keluar gitu kan, mending udah di kamar kosan aja pesen GoFood. Ini harapan relawan PGI ya. Kebetulan Mbak Nia ini sebagai kaum milenial. Kok kayaknya dikasih tugas berat ya? Saya harapkan paling enggak dari hasil ini bisa membuka pikiran, membuka telinga, membuka wawasan. Betul. Paling enggak bisa merubah pola pikir ya. Benar sih. Bahwa kita harus berbuat meskipun itu kecil untuk negeri. Benar. Saya mau nyampein aja sih, Cak. Mungkin anak muda zaman sekarang tuh yang keluhannya kayak, kok hidup gua gini-gini mulu sih. Nah, coba diruntut deh, gini-gini mulunya itu karena apa gitu kan. Yang bahkan kalau bisa dibilang gini-gini mulu ya karena nggak ada perubahan gitu kan. Nah, makanya dari itu kalau mau perubahan ya ayo tunjukkan sikap, berubah bareng gitu loh. Iya, betul. Mulai dari diri sendiri, terus ya seenggak-enggaknya gerak lah. Jangan rebahan mulu gitu. Ya tahu rebahan tuh enak banget, kasur kayak berasa magnet gitu kan. Cuman ya kalau mau kayak gitu ya gitu-gitu aja. Oke lah. Sama halnya dengan politik, sama dengan kehidupan masyarakat saat ini. Kalau andaikan kita tidak memilih sosok pemimpin yang inovatif, ya nggak akan ada perubahan, sama aja, gini-gini aja menurut saya kayak gitu. Nah, itulah yang dilihat dari barisan Ganjar. Pak Ganjar ini sosok yang berani, bahkan anti mainstream ya Pak ya. Saya pertama kali tahu Pak Ganjar itu ketika Pak Ganjar di kereta, yang tidur di kereta. Nah mulai dari situ kayaknya beberapa cerita-cerita Pak Ganjar mulai banyak yang viral kayak gitu. Ya. Memang ya jadi seorang pemimpin ya paling tidak mau ikut susah ya. Iya. Merasakan apa yang dilakukan rakyat. Ke warung kecil. Benar. Ya itu banyak banget video-video potongannya itu. Dan saya mikir emang kagak ada ajudannya apa ya? Ada ajudan nggak sih Pak? Ada. Oh ada ya, tetap ada ya. Tetap protokoler ada. Oh tetap ada ya. Oke. Kayaknya ini makin mendung. Mending kita pamit dulu ya Cak. Dan boleh. Kita cari kesempatan lain. Mungkin nanti kita bakalan ketemu sosok-sosok lainnya atau tokoh-tokoh lainnya. Atau teman-teman lainnya yang bisa kita ajak ngobrol terkait Pak Ganjar ini. Siap. Jadi teman-teman itu berpikir kayak, oh ternyata
mungkin ada perspektif lain dari teman-teman yang lain gitu kan Pak. Setuju. Kalau Cak War tadi berpikir Pak Ganjar itu seperti ini, mungkin teman-teman yang lain punya Beda. pikiran lain gitu kan. Betul. Mungkin mengenal dari sisi lain Pak Betul, Ganjar gitu betul. kan. Nah, itu akan kita kapan tuh Pak? Terserah. Oke, kita tunggu aja dan sampai jumpa. Selamat sore. Merdeka. Merdeka.